Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Putri Lestari Febriani dan keempat rekan saya Jian Salsabila Rahman, Siti Nuraini Bahar, Yahya Mukhtar, dan Agnes Nyungo. Di sini kami akan membahas materi tentang titrasi redoks. Baik, yang akan dibahas di sini adalah redoks dan titrasi redoks, kemudian iodimetri dan iodometri. Pertama, kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau biasa yang kita kenal dengan redoks. Redoks adalah proses lepas ikat atau proses serah dan terima. Jika kita membahas reduksi, maka kita juga akan membahas oksidasi. Kita akan membahas 3 konsep. Yang pertama yaitu oksigen. Pada reaksi Fe2O2 tambah 3CO menghasilkan 2 Fe dan 3 CO2. Artinya, di sini yang tadinya Fe mengikat oksigen, ketika direaksikan dia melepaskan oksigen. Reaksi itulah yang disebut dengan reduksi atau melepaskan. Disebut reduksi ketika melepaskan oksigen. Sekarang oksidasi. Pada reaksi Fe tambah O2 menghasilkan Fe2O3, di mana Fe mengikat oksigen. Proses mengikat ini yang dinamakan dengan reaksi oksidasi. Dikatakan oksidasi ketika melepaskan oksigen. Selanjutnya yaitu pendekatan elektron. Reduksi dan oksidasi tidak selalu ada oksigennya, maka bisa juga ditentukan dengan melihat keberadaan elektron. Dikatakan reduksi ketika terjadi pengikatan elektron, begitupun sebaliknya, dikatakan oksidasi ketika terjadi pelepasan elektron. Yang berikutnya, konsep yang terakhir yaitu biloks atau bilangan oksidasi. Di reaksi reduksi terjadi penurunan biloks, begitupun sebaliknya, di oksidasi terjadi kenaikan biloks. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, kalau kita ibaratkan reaksi redoks adalah sebagai sebuah pernikahan antara oksidator dan reduktor, nah maka apa yang akan terjadi? Perbedaan besar kekuatan cinta dari masing-masing inilah yang akan mempengaruhi jenis interaksi yang terjadi. Nah, kalau sekarang saya analogikan kekuatan cinta itu sebagai kekuatan potensial reduksi dan oksidasi yang disimbolkan dengan enol sel dari masing-masing, yaitu enol sel dari oksidator dan reduktor. Maka besar kekuatan masing-masing ini akan mempengaruhi jenis reaksi yang terjadi. Nah, kalau kita aplikasikan dalam suatu analisis kuantitatif, maka ini kaitannya dengan penentuan jenis titrasi. Di sini akan dilihat walaupun sama-sama menggunakan senyawa yang sama atau reduktor oksidator pun yang sama, tapi kalau kekuatannya berbeda, maka akan membedakan reaksi atau jenis titrasinya. Nah, titrasi di sini yaitu ada 2, yaitu titrasi langsung dan tak langsung. Kembali lagi dengan enol sel. Di PPT kami di sini ada deret volta. Di sini kita punya oksidator dan punya reduktor. Maka semakin tekanan sifat oksidatornya semakin kuat, artinya dia semakin mengalami reduksi dan semakin kuat untuk mengoksidasi. Sedangkan semakin ke kiri maka sifatnya semakin reduktor kuat. Perlu diingat, perbedaan enol sel dan oksidator dan reduktor akan mempengaruhi jenis reaksi yang otomatis akan mempengaruhi jenis titrasinya. Dalam reaksi redoks terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah oksidimetri, di mana oksidimetri ini dalam larutan bakunya digunakan adalah oksidator, sedangkan larutan ujinya adalah reduktor. Begitupun sebaliknya. Dalam reduksimetri, larutan baku yang digunakan adalah reduktor, larutan uji yang digunakan adalah oksidator. Dan di sini ada terdapat tabel reduksi potensial, di mana tabel ini menyatakan beberapa unsur yang memiliki tingkat reduksi potensial atau nilai reduksi potensial. Nah, yang menjadi pembahasan kita dalam hal ini adalah iodimetri dan iodometri.
maka senyawa yang menjadi fokus kita atau unsur yang menjadi fokus kita adalah unsur iod. Unsur iod ini terdapat dalam beberapa spesies, tapi yang paling banyak adalah ion iodiumnya atau ion iodin. Kalau tunggal, dia disebut dengan iod, akan tetapi apabila dia selain tunggal atau memiliki unsur lain lebih dari satu, maka dia disebut dengan iodin. Dan apabila dia sebagai elektron, maka dia disebut dengan ion. Sudah kita dapatkan jika I2 ditambah 2E akan menghasilkan 2 imin dengan enol reduktor sebesar plus 0,54 volt. Jika dibalik, karena reduktor selalu beriringan dengan oksidator, maka akan menjadi 2 imin membentuk I2 tambah 2E dengan enol oksidator min 0,54 volt. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa plus 0,54 ini atau nilai ini adalah nilai potensial yang relatif kecil. Maka jika I2 di sini berperan sebagai oksidator dan I- bekerja sebagai bersifat sebagai reduktor, maka bisa dikatakan di sini bahwa oksidatornya ini bersifat lemah. Begitu pula dengan reduktor yang ada pada reaksi oksidasi itu reduktornya juga bersifat lemah karena nilai potensialnya yang relatif kecil. Nah, apabila kita gabungkan, dia akan menjadi I2 tambah 2E kesetimbangan 2 imin dengan enol reduksi sebesar plus 0,54 volt. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa I2 sebagai oksidator yang lemah dan imin sebagai reduktor yang lemah. Sudah kita dapatkan kesimpulan tadi bahwa I2 berperan sebagai oksidator dan imin berperan sebagai reduktor dengan enol reduksi sebesar plus 0,54. Nah, maka reaksi umumnya akan menjadi karena I2 ini bersifat sebagai oksidator, maka dia harus beriringan dengan senyawa yang bersifat sebagai reduktor. Begitu pula dengan imin yang berperan sebagai reduktor, maka dia akan beriringan dengan senyawa yang bersifat oksidator. Nah, kita lihat di bawah sini, ini reaksi yang lebih singkatnya, yaitu I2 plus reduktor pada kesetimbangan imin plus oksidator. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa enol reduktornya itu sebesar plus 0,54 volt. Sudah kita katakan tadi bahwa dia adalah nilai potensial yang kecil atau rendah. Nah, besaran potensial inilah yang akan mempengaruhi arah dari reaksinya. Jika kita ingin arah reaksinya ke kanan, maka nilai potensial oksidasinya itu harus lebih kecil dari plus 0,54. Maka dia akan bergeser ke kanan atau ke arah yang positif. Nah, jika sebaliknya kita ingin dia ke arah kiri, maka nilai potensial oksidasinya harus lebih tinggi dari plus 0,54, maka dia akan bergeser ke kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.